Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Sri Utami dan Bapak Maulana Taufik selaku penguji seminar proposal saya hari ini. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam berkegiatan. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya Safira Milania Rahmi dengan NPM 0411222058 kelas 6B akan memaparkan hasil dari penelitian proposal saya, yaitu dengan topik tindak tutur sebagai cerminan gaya komunikasi dan karakter personal Emma Chamberlain dalam podcastnya Anything Goes. Pada latar belakang, peneliti menyematkan 4 poin, yaitu pertama, definisi dan keunggulan podcast, kedua, hubungan perasa sosial, ketiga, gaya komunikasi, dan terakhir, penggunaan tindak tutur direktif dalam podcast. Podcast adalah media audio digital yang bersifat fleksibel dan personal. Menciptakan kesan seolah podcaster berbicara langsung dengan pendengar, munculnya hubungan perasa sosial ini menjadikan komunikasi dalam podcast terasa akrab dan emosional. Gaya komunikasi menjadi penting dalam menyampaikan tuturan. Emma Chamberlain dikenal dengan gaya bicaranya yang reflektif, jujur, dan spontan. Ia sering menggunakan tindak tutur direktif seperti ajakan atau nasihat yang mencerminkan kepribadiannya. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti merumuskan 3 pertanyaan utama. Pertama, apa saja bentuk tindak tutur direktif yang digunakan oleh Emma dalam podcast Anything Goes? Ini didasarkan pada klasifikasi teori Searle 1976 yang membagi tindak tutur direktif menjadi bentuk seperti perintah, permintaan, saran, atau ajakan. Kedua, bagaimana tindak tutur direktif tersebut mencerminkan gaya komunikasi dan karakter personal Emma? Untuk menjawab ini, saya mengkaitkannya dengan teori gaya komunikasi dari Norton, yang menjelaskan bahwa gaya berbicara mencerminkan kepribadian dan strategi seseorang dalam menyampaikan pesan. Ketiga, bagaimana efek perlokusi dari tuturan Emma terhadap pendengar? Artinya, saya melihat bagaimana tuturan-tuturan tersebut berdampak secara emosional atau psikologis pada audiens, misalnya mendorong, menyentuh, atau memotivasi mereka. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini ada 3. Pertama, untuk mengklasifikasikan bentuk tindak tutur direktif yang digunakan oleh Emma dalam podcastnya berdasarkan teori dari Searle. Kedua, untuk menganalisis bagaimana tuturan tersebut mencerminkan gaya komunikasi dan karakter personal Emma. Dengan mengacu pada teori gaya komunikasi menurut Norton, di sini saya melihat bagaimana gaya bicaranya menunjukkan kepribadian dan citra dirinya sebagai podcaster. Dan ketiga, saya ingin menggambarkan efek perlokusi, yaitu dampak atau pengaruh dari tindak tutur Emma terhadap para pendengarnya. Misalnya, apakah membuat mereka merasa termotivasi, dipahami, atau terhubung secara emosional. Berikutnya, ada 3 penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini. 3 penelitian yang menjadi referensi sebelumnya banyak mengulas bentuk tuturan, tapi belum mengaitkannya dengan gaya komunikasi dan identitas komunikator dalam media podcast. Penelitian saya ini berbeda karena melengkapinya dengan fokus pada podcast sebagai media personal serta intonasi, diksi, dan persona digital podcaster. Selanjutnya, pada bagian kajian teori, dalam penelitian ini saya menggunakan beberapa konsep dan teori utama. Pertama, saya menggunakan teori tindak tutur yang dijelaskan oleh Searle 1976 dan juga merujuk pada pandangan Austin yang membagi tindak tutur menjadi lokusi, ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur dalam penelitian ini dilihat bukan hanya sebagai struktur bahasa, namun sebagai sarana untuk menyampaikan maksud, membangun relasi, dan mempengaruhi pendengar, terutama melalui jenis tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif adalah bentuk tuturan yang digunakan penutur untuk mengarahkan atau mempengaruhi mitra tutur agar melakukan suatu tindakan. Menurut Searle, direktif mencakup perintah, permintaan, saran, ajakan, hingga dorongan. Dalam konteks podcast, bentuk-bentuk ini sering muncul dalam cara Emma berbicara kepada audiensnya. Selanjutnya, saya menggunakan teori gaya komunikasi dari Norton 1983 yang menjelaskan bahwa gaya komunikasi dipengaruhi oleh kepribadian, pengalaman sosial, dan strategi seseorang dalam mengekspresikan diri. Dalam hal ini, gaya komunikasi Emma dianalisis melalui cara menggunakan kata-kata, nada suara, penyusunan kalimat untuk membangun koneksi emosional. Terakhir, saya mengacu pada teori self-presentation dari Goffman dan pandangan G dari tahun 2014 tentang diskursus. Goffman menjelaskan bahwa dalam ruang publik, seseorang cenderung menampilkan versi dirinya yang ingin dilihat oleh orang lain. Sementara G menekankan bahwa gaya bicara mencerminkan identitas sosial dan nilai-nilai yang dipegang individu.
Dalam podcast, Emma secara sadar membentuk persona digital yang terasa otentik melalui tuturannya. Terakhir, saya menggunakan teori fungsi bahasa dari Halliday 1978 yang memandang bahasa sebagai sistem semiotik sosial. Bahasa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun relasi, mengekspresikan emosi, dan mempresentasikan identitas. Tindak tutur deduktif digunakan oleh Emma dapat dikaitkan dengan fungsi regulatori dan interaksional dalam komunikasi. Dengan menggunakan teori-teori ini, saya dapat memahami bagaimana tuturan Emma tidak hanya memiliki fungsi kebahasaan, tetapi juga mencerminkan identitas personal, gaya komunikasi, dan strategi hubungan sosial dalam konteks digital. Selanjutnya, penelitian ini dimulai dari podcast Emma Chamberlain sebagai objek kajian, khususnya dari podcast Anything Goes. Tahap pertama adalah mentranskrip tuturan Emma dari beberapa episode yang dipilih. Dari transkrip tersebut, saya mengidentifikasi bentuk-bentuk tindak tutur deduktif menggunakan teori dari Shirley seperti perintah, permintaan, saran, dan ajakan. Setelah itu, saya melakukan analisis bentuk, fungsi, dan makna tuturan untuk melihat bagaimana pesan disampaikan serta apa tujuan dan efek dari tuturan itu. Kemudian saya mengaitkan hasil analisis tersebut dengan teori gaya komunikasi dari Norton dan konsep self-presentation dari Goffman untuk memahami bagaimana gaya bicara Emma mencerminkan karakter personalnya seperti sifat reflektif, empatik, dan spontan. Selanjutnya saya melihat efek perlokusi dari tuturan tersebut, yaitu bagaimana tuturan itu mempengaruhi pendengarnya baik secara emosional maupun reflektif. Dari semua tahapan itu, saya menarik kesimpulan bahwa tindak tutur deduktif tidak hanya berfungsi menyampaikan pesan, namun juga mencerminkan gaya komunikasi dan persona digital Emma sebagai podcaster muda. Selanjutnya, metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif karena tujuannya untuk memahami makna di balik tindak tutur deduktif yang digunakan oleh Emma. Pendekatan ini memungkinkan saya menganalisis bahasa bukan hanya sebagai struktur, tapi juga sebagai cerminan dari gaya komunikasi dan karakter personal dalam konteks wacana alami dan digital. Objek penelitian dan tujuan penelitian ini adalah tuturan verbal dalam podcast YouTube Anything Goes yang diucapkan oleh Emma. Objek penelitian ini adalah tuturan verbal dalam podcast YouTube Anything Goes yang diucapkan oleh Emma. Objek ini dipilih karena menunjukkan bagaimana tindak tutur deduktif digunakan dalam media audio untuk membangun gaya komunikasi dan identitas personal. Tujuannya ada 3, yaitu mengidentifikasi bentuk tindak tutur deduktif, kedua menganalisis bagaimana gaya komunikasi Emma tercermin dalam tuturan tersebut, ketiga menggambarkan efek perlokusi terhadap pendengarnya. Metode penyediaan data dikumpulkan menggunakan metode simak bebas libat cakap, di mana saya menyimak secara pasif tanpa terlibat langsung dalam percakapan. Saya menonton dan mendengarkan podcast Emma lalu mentranskripkan bagian-bagian tuturan yang mengandung tindak tutur deduktif menggunakan teknik catat. Metode analisis data yang saya gunakan yaitu metode padan intralingual dengan teknik hubung banding membedakan. Teknik digunakan untuk membandingkan berbagai bentuk tuturan deduktif dalam bahasa Inggris yang digunakan Emma dan melihat perbedaan gaya, kekuatan makna, serta efek komunikatifnya. Tujuannya adalah mengungkap strategi kebahasaan yang digunakan Emma dalam menyampaikan saran, ajakan, atau permintaan secara halus namun bermakna. Untuk metode penyajian data, hasil analisis disajikan secara informal dan deskriptif naratif. Artinya, dalam bentuk uraian yang jelas, tidak dalam tabel atau skema statistik. Saya akan menjelaskan tuturan Emma secara kontekstual, bagaimana maknanya terbentuk, efeknya pada pendengar, dan bagaimana itu mencerminkan kepribadiannya sebagai komunikator digital. Selanjutnya, pada temuan dan pembahasan, saya memaparkan tabel yang berisi 5 jenis tindak tutur deduktif, yaitu ajakan, dorongan, saran, memerintah, dan meminta, serta memaparkan contoh tuturan Emma dan makna, efek, serta gaya dari tuturan tersebut. Selanjutnya, bagian kesimpulan. Dalam podcast Anything Goes, Emma menggunakan tindak tutur deduktif terutama dalam bentuk tidak langsung seperti ajakan dan saran yang mencerminkan gaya komunikasinya yang reflektif, empatik, dan personal. Tuturan ini membentuk citra dirinya sebagai komunikator yang jujur dan dekat dengan pendengar, sekaligus menciptakan efek perlokusi berupa motivasi dan refleksi diri bagi audiensnya. Baiklah, saya sudahi presentasi proposal saya hari ini.
Semoga dapat menjelaskan dengan baik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.